Halo Bor, bertemu lagi dengan saya di channel SI Channel. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum lagi part 5 dari anime Apotheosis. Dan di part 5 ini Lu Zheng sudah berada di Sekte King Yun dalam upaya menyelamatkan adiknya. Dan Lu Zheng pun mengikuti kompetisi penerimaan murid baru di Sekte King Yun agar bisa masuk lebih dalam dan bisa menemukan adiknya. Namun Bor, sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subrek dan like channel ini supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita baru yang Mimin upload. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya sebelum kalian skip video ini. Lanjut. Kita dibawa di mana pertempuran ras iblis yang dipimpin oleh Kie melawan ras manusia di domain timur. Dan semua pertarungan ini ada di part 1. Lanjut lagi. Pertempuran tersebut akhirnya berakhir dengan kemenangan ras manusia. Dan Ning Yudi kehilangan nyawanya setelah berjuang bersama dengan ras manusia lainnya. Lalu kedamaian di domain timur akhirnya didapatkan kembali. Setelah itu diperlihatkannya sebuah desa yang telah hancur lebur setelah pertempuran besar melawan ras iblis. Dan sisa-sisa iblis yang masih menyerang di desa tersebut. Lalu datang Wafuming dan murid sekte lainnya yang menyelamatkan warga dari serangan sisa iblis tersebut. Dan Wafuming yang menyuruh untuk membawa korban-korban tersebut ke desa dekat Sekte King Yun. Lu Zheng yang mendengar percakapan itu langsung mengikuti para korban karena Lu Zheng juga ingin pergi ke sana, yaitu ke Sekte King Yun. Setelah itu kita dibawa ke aula utama kolam darah, tepatnya berada di Sekte Tian Kie dan ketua sekte sekaligus pemimpin pasukan ras iblis Cui Kie. Lalu diperlihatkannya Kelang yang sudah mati setelah dikalahkan oleh Lu Zheng tergantung di sana. Setelah itu Cui Kie menghampirinya dan melihat bahwa jiwa Kelang belum seutuhnya padam dan pembalasannya akan terus berlanjut. 这倒成了你复生的契机，怨念未消，不忘来世，勿忘前尘。 Setelah itu kita dibawa ke gerbang gunung Sekte King Yun dan diperlihatkannya Lu Zheng yang berada di sana. Lu Zheng yang melihat penjagaan sangat ketat di sana pun memilih untuk mengikuti penerimaan murid baru di Sekte King Yun daripada menyelinap masuk yang akan membuat kerusuhan. Lu Zheng yang tidak memiliki dokumen bangsawan pun ditolak mentah-mentah oleh penjaga di sana. Lalu Lu Zheng dihampiri oleh seseorang yang bernama Mo Chan, yang menjadi sahabat pertama Lu Zheng setelah memberikan token masuk kompetisi kepada Lu Zheng, yang didapatkan Mo Chan dengan mencuri dari salah satu murid yang berada di sana. Lalu Lu Zheng dibuat terkejut karena adanya Lui Peran di sana. Lui Peran yang melihat Lu Zheng pun kaget karena melihat Lu Zheng yang masih hidup. Lui Peran yang sangat benci dengan Lu Zheng pun ingin mencoba langsung menyerangnya. Namun hal itu dihentikan oleh seseorang. Setelah itu datang Jugeye, yaitu tuan muda keempat dari keluarga Juge dan salah satu orang pelayannya. Setelah kedatangan Jugeye, Lui Peran langsung berani untuk menyerang Lu Zheng. Namun semua terhenti karena datangnya Wafuming yang memisahkan mereka berdua. 上家主来解决。你有这个本事，能这么强？住手！宗府门前不得私动。 Dan setelah itu ujian pertama pun dimulai, yaitu menaiki tangga gravitasi di belakang gerbang gunung. Namun yang awalnya dianggap mudah oleh semua peserta, kini menjadi yang terberat karena tangga tersebut memiliki gravitasi dan semakin tinggi mencapai tangga tersebut juga akan semakin meningkat gravitasinya. Namun setelah melewati tangga dengan tingkat 50 gravitasi, Lu Zheng dan peserta lainnya dihadang oleh Jugeye dan juga pelayannya. Lalu pelayan Jugeye mengeluarkan jimat hambatan yang bisa memblokir jalan dan akan sulit ditembus. Lalu diperlihatkannya Jugeye yang sudah berhasil melewati tangga dengan 80 gravitasi dengan mudahnya. Hanya karena ia memiliki gelang jaring surgawi yang diberikan Lui Peran kepadanya. Jugeye pun orang pertama yang berhasil lulus di ujian ini. Lu Zheng yang mendengar bahwa Jugeye telah lulus, terus mencoba untuk menghancurkan jimat hambatan tersebut. Lalu Lu Zheng yang dibuat marah karena dibilang orang rendahan oleh pelayan Jugeye langsung mengeluarkan kekuatan aslinya.
可是主，我今谁是贱民？卑劣无耻！除了这些管你是谁家的人，下作之谁，你们还会跟他死磕到底！谁敢拦我的路？ Lu Zheng yang terus memukul jimat hambatan tersebut pun langsung membuat jimat tersebut bergerak. Dan setelah itu Lu Zheng pun langsung dibawa ke dalam kehampaan dari jimat tersebut. Lu Zheng yang berhasil mengalahkan penjaga roh yang berada di jimat tersebut pun langsung berhasil menghancurkan pembatas itu. Dan semua peserta pun kembali menaiki tangga tersebut. Lalu Lu Zheng dan lainnya pun lulus pada ujian pertama ini. Setelah itu ujian kedua pun dimulai, yaitu ujian Crimson, yang dimana di ujian ini akan ditempatkan dalam formasi ilusi, yaitu formasi yang akan menimbulkan banyak binatang hantu dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Lalu peraturan di ujian ini yaitu menjaga sebuah token agar tidak hancur, dan jika token tersebut hancur, peserta akan tereliminasi. Token tersebut juga bisa untuk memanggil binatang hantu yang setara kultivasi penggunanya, dengan cara menyalurkan esensi sejati pada token tersebut. Namun di awal ujian, Mo-chan langsung dihadapkan dengan sebuah ular raksasa yang terus mengejarnya. Lu Zheng yang melihat sahabatnya dalam bahaya langsung mencoba untuk menyerang binatang hantu tersebut. Lu Zheng pun berhasil untuk mengalahkan ular tersebut. Namun tak ada habisnya, muncul lagi binatang hantu lainnya yang membuat Lu Zheng dan Mo-chan harus lari. Dan dijelaskan lagi oleh pengawas di sana bahwa dari mulai bulan darah muncul hingga sebelum matahari terbit, hanya 100 murid pertama yang dapat menjadi murid dari Sekte King Yun. Setelah itu, kita dibawa ke ruang pengawasan Sekte King Yun dan diperlihatkannya satu pengawas yang bernama Instrukturku. Setelah itu datang Su Ling Yun yang juga akan mengawasi ujian tersebut. Dan kembali lagi dengan Cheng Shuo dan Wo-chan yang di perjalanannya dicegat oleh 3 pelayan Zhuge. Pelayan Zhuge tersebut pun menyerang Cheng Shuo agar Cheng Shuo tidak dapat lulus dalam ujian ini. Namun hal tak terduga terjadi, yaitu munculnya sebuah kelabang hantu yang berada di ranah penyempurnaan Sum Sum. Kelabang tersebut pun memakan binatang hantu dari token pelayan Zhuge, yang mengakibatkan penggunanya tereliminasi. Setelah itu, kelabang tersebut pun juga menyerang Lu Zheng. Namun datang Wo-chan yang mengalihkan perhatian kelabang tersebut dengan menyerangnya menggunakan jimat tahu peledak. Setelah itu kita dibawa ke ruang pengawasan, dan Ling Yun yang mengawasi ujian tersebut dibuat penasaran dengan perkelahian di satu tempat yang tidak selesai-selesai.
Dan perkelahian tersebut adalah Lu Zheng yang bertarung dengan sebuah kelabang hantu. Lalu Ling Yun juga memuji Lu Zheng yang dianggap punya potensi dan berbakat. Lalu kembali lagi dengan Wu Chan yang masih dikejar oleh kelabang hantu. Dan Lu Zheng pun mencoba untuk membantu Wu Chan dengan membunuh kelabang hantu yang terus mengejar Wu Chan tersebut. 寒寸计第8种。 Lu Zheng pun berhasil untuk membunuh kelabang hantu yang berada di ranah penyempurnaan sumsum tersebut. Dan Wu Chan pun juga mengembalikan token Lu Zheng yang terjatuh saat perkelahian tadi. Namun di tengah pembicaraan mereka datang juga Ye yang ingin menyerang Lu Zheng karena telah menghancurkan jimat rohnya dan juga telah melukai pelayannya. Dan setelah itu juga Ye pun mengeluarkan binatang hantu dari tokennya tersebut. Dan selesai. Sampai sini dulu part 5 dari anime Apotheosis. Dan jika kalian suka, saya akan melanjutkan part 6-nya. Matur suwun.